Hari ini kita akan belajar, saudara. Ada tidak orang yang mengaku Kristen itu suka menyalahkan Tuhan? Jawab, ada tidak? Ada. Kira-kira ada di sini enggak ya? Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa ada orang-orang Kristen mengaku anak Bapa di surga, mengaku murid Tuhan Yesus, tapi kok bisa menyalahkan Tuhan? Tolong jawab. Kira-kira apa penyebab utama ada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus bisa menyalahkan Tuhan? Itu biasanya karena apa? Kecewa. Ya apa di belakang? Iya, karena permintaannya nggak dipenuhi oleh Tuhan, maka kecewa. Saudara, pertanyaan berikut, sebetulnya yang sering salah itu kita atau Tuhan? Betul. Nah, tadi dalam perjalanan ada cerita lucu di antara kami. Saudara masih kan nggak lagu lama? Cek pernah tuh. Waktu Tuhan tolong saya gitu aja. Nah, ini yang mimpin hujan doa pagi dia ngantuk. Waktu saya tolong Tuhan. Keren juga beratnya. Terus kalimat ini kan seharusnya begini. Aku tersesatlah jika tiada Tuhan. Ya dia teruskan, Tuhan tersesatlah kalau tidak ada saya. Dan dia ngantuk. Jadi penyebab utama sering anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan karena terlalu banyak permintaan, tapi Tuhan tidak jawab. Nah, saudara, apa betul begitu? Tidak. Loh, kenapa? Karena salah minta. Coba kita lihat ayat pertama. Yakobus pasal 4. Ya. Yakobus pasal 4. Jadi kita harus merubah cara hidup kita. Yakobus pasal 4. Saya mulai baca ayat yang kedua, bagian terakhir, ya. Yakobus 4 ayat 2 kalimat terakhir. Kamu tidak apa? Memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Ini, kenapa baca? Karena kita salah berdoa. Nah, ternyata ada doa yang salah. Kalau doa itu salah, maka Tuhan mengabulkan enggak permintaan kita? Jelas tidak. Dilanjutkan. Tetapi maaf, karena kamu apa? Salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Lihat kalimat berikut. 1, 2, 3. Sebab yang kita minta hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, kalau sudah begini, yang salah siapa? Kalau sudah begini, yang salah siapa? Tapi kurang ajarnya kita. Sudah salah, tetap tidak mau salah dan nyalakan Tuhan lagi. 2 hal lagi saya sampaikan kepada saudara. Sering nggak nyanyi lagu doa? Ya Bapakku diatur oleh Tuhan. Loh, sering nggak? Betul?
Berarti Tuhan mau memimpin kita tidak? Dia mau memimpin kita enggak? Tanya Pak ini. Tuhan mau memimpin kita tidak? Sangat mau, sebab dia sayang kita. Tapi masalahnya, pernah sadar enggak? Yang dipimpin mau nurut enggak? Betul tidak, saya tanyain loh. Ya ini bagi yang tadi pagi nggak datang dan belum kenal saya. Kalau saya mengajar, saya bukan berkorban. Saya mengajar, saya ingin ada interaksi di antara saudara. Lebih baik seorang tunggu di luar. Nanti pas selesai ibadah makan baru masuk. Ya serius. Daripada saya seperti ngomong dengan monyet, maaf. Karena saudara tidak mau jawab. Saya tanya ya, jadi semua harus menjawab yang saya tanya. Termasuk Bapak ini, siapa Pak namanya? Bapak Marga. Iya. Pak Uta. Uta Balong. Jawab ya Pak. Semuanya harus jawab. Anak-anak juga. Awas ya. Saya tanya lagi. Ya langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku. Tuhan mau gak pimpin kita? Sangat. Kalau dia sangat mau memimpin kita, kenapa kita bisa tersesat? Nah, karena yang dipimpin gak mau. Kita juga sering nyanyi, Tuhan gembalaku yang baik. Saudara percaya di gembala yang baik? Betul? Masalahnya, dombanya nurut? Enggak terus maninya. Nah, yang suka menyalahkan Tuhan hari ini berdoa. Kenapa doamu enggak dijawab? Kenapa? Oke, ayat berikut. Supaya doa tidak salah dan doa itu berkenan kepada Tuhan, bukan. 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Jadi kalau kita hidup menuruti firman Tuhan, wah luar biasa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Apa keberanian kita? Yaitu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya. Berarti saya tanya ya. Nah, kembali ke 1 Yohanes 5:14. Berarti doa kita yang bagaimana akan dijawab, akan dikabulkan. Ayo Daniel, kamu suruh mikir. Ayo doa kita yang bagaimana? Yang menurut kehendaknya. Pertanyaannya, berarti semua doa kita dijawab atau tidak? Bukan belum tentu tidak. Nggak usah pakai belum tentu Pak, nggak mungkin. Dengar baik-baik. Kalau semua doa kita harus dijawab, ini pertanyaan penting. Ya, catat. Kalau semua doa kita harus dijawab, pertanyaannya, lalu yang jadi Tuhan siapa? Jawab. Ya wes, ya jadilah Tuhan sendiri. Ini loh kurang ajarnya kita. Jadi tidak semua doa itu dijawab, tidak. Lagi sekali, doa yang bagaimana dikabulkan? Yang kita minta menurut kehendaknya. Jadi nggak semuanya. Pertanyaannya, setelah kita baca 1 Yohanes 5:14, berarti kita doa dulu
atau cari kehendaknya. Setelah kita tahu kehendaknya, baru kita berdoa. Ayo yang mana? Cari kehendaknya dulu. Maka itu kalau kita berdoa jangan nyerocos dulu, ngomong panjang-panjang. Coba saya tunjukkan satu ayat ini. Mazmur 139 ayat 4. Coba. Supaya hari ini saudara tahu betul. Mazmur, kenapa ada gangguan? Baca kalimat pertama saja. Atau baca lengkap. 1, 2, 3. Saya pertama tahu ayat ini saya tertawa. Tertawanya gimana? Dengar baik-baik. Jadi menurut Mazmur 139 ayat 4, perlu nggak kita kalau doa itu ngomongnya panjang-panjang begitu? Ya perlu tidak? Nah, maka jangan menjadikan ukuran. Doa harus 3 jam kalau pagi, 3 jam kalau siang, 3 jam kalau malam. Kerjanya apa? Jadi doa itu bukan karena banyaknya perkataan kita. Doa itu hubungan intim yang akrab dengan Tuhan. Nggak perlu banyak-banyak ngomong. Sebelum kita ngomong dia tahu. Pakai lucu nggak kalau orang yang suka berdoa? Lu malu saya tanya. Kalau doa secara agamawi menurut ayat ini nggak berlaku. Satu ayat lagi. Yohanes 2 ayat 25. Yohanes 2 ayat 25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan maaf ya saudara, jangan katakan saya sesat, tapi ini kebenaran. Menurut atau gini, kalau ada orang atau hamba Tuhan atau saudara seiman mengajak kita berdoa, tolong doakan Bapak A sakit, tolong doakan keluarga B mau cerai, tolong doakan saudara C gak punya kerja. Setelah saya menemukan ayat-ayat ini, apa sih kalau kita diminta mendoakan orang itu, doa kita bagaimana? Ayo saudara, ini belajar kita ini. Biasanya kalau kita mendoakan orang, doa kita bagaimana? Tolong, bukan. Isi doa kita kalau diminta untuk mendoakan orang lain, pasti memberitahu Tuhan tentang orang itu. Jawab anak-anak muda. Betul? Padahal menurut Yohanes 2:25, Tuhan perlu diberitahu tentang orang-orang itu. Ya, itu jangan bisa doakan orang, suruh doa sendiri. Itu Tuhan tahu. Banyak kita yang salah dalam hidup kekristenan kita karena kita tidak membaca firman. Belum lagi sekarang, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian, memberitahu si A, si B, si C kepadanya tentang manusia, sebab Tuhan saya baca. Sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia. Oke, sebagai orang ragu-ragu, terus terang. Ternyata mendoakan orang itu sia-sia. Sebab itu urusan pribadi orang itu dengan Tuhan. Tuhan gak bisa kita pengaruhi. Oh Tuhan, tolong dia loh Tuhan. Dia itu orang baik benar loh Tuhan. Oh dia itu begini loh Tuhan. Lagi sekali pertanyaannya,
Perlu nggak gua dikasih tahu begitu? Yang lain jawab, perlu tidak? Jadi gimana cara kita mendoakan orang? Nah ini bukan didoakan, tapi datangi saudara itu. Misalnya keluarga A mau cerai, jangan doa gini, Tuhan tolong supaya si A dan Bapak A dan Ibu A tidak cerai. Oh setan perceraian, aku hancurkan. Nggak bisa. Tuh yang mau cerai mereka kok nyuruh Tuhan. Tuhan dari dulu sudah benci perceraian. Masih ingat Malaki 2:16? Coba buka. Jadi semua yang kita kerjakan harus ada dasar firman. Ada gangguan? Boleh? Enggak. Kalimat pertama baca yang kuat. 1, 2, 3 sebab ya firman Yahweh Tuhan Israel. Ya sudah. Kalau dia benci perceraian, ngapain kita laporkan dia ada orang mau cerai? Tuhan tolong supaya nggak cerai. Nggak bisa. Ngerti ya, sekarang ini sudah harus merubah konsep hidup kita. Kembali semuanya apa yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau ada keluarga mau cerai, bukan kita doakan supaya dia cerai, bukan. Datangi mereka, ajak duduk, bacakan firman Tuhan. Bagaimana peranan suami, bagaimana peranan istri, bagaimana masalah keuangan suami istri, bagaimana masalah keterbukaan suami istri. Di Alkitab penuh dengan firman itu. Nah, setelah kita menunjukkan hukum-hukum pernikahan yang ada di Alkitab, lalu tanya, jadi Bapak A, Ibu A, mana yang melanggar? Mana yang dilanggar? Setelah mereka ngaku, maka kita baru layani, doakan dia untuk pertobatan dan pemulihan. Jadi doanya bukan minta Tuhan supaya orang itu nggak cerai, salah. Begitu pula orang sakit, kita nggak bisa langsung dalam nama Yesus penyakit kamu pergi, salah. Periksa dulu kenapa orang itu sakit. Menurut Alkitab ada 3 penyebab orang sakit. 1, kitab Musa. Mulut rakus itu cepat mati, cadang. Enggak ada yang lain. Ya betul tidak? Mulut rakus itu cepat mati. Karena Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan daging apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Itu Musa itu orang pertama. Nah cuma masalahnya yang dilarang itu kok enak semua. Betul enggak? Itu masalahnya. Jadi kalau ada orang suka makan yang dilarang oleh Tuhan, nggak apa-apa. Itu nggak urusan surga neraka. Nah, mau panjang umur atau mau cepat mati, itu aja masalahnya. Ngerti ya? Loh, saya tanya ngerti? Ya, sudah ngerti jawab itu. Jadi kalau ada orang sakit, yang pertama kita periksa dengan kitab Musa. Kenapa sih? Karena jarimu tertutup itu. Pertama kitab Musa kita buka. Ibu bapak suka makan makanan yang dilarang Tuhan? Tidak. Kalau suka, ini penyebabnya. Penyebab kedua, kitab Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang menasihati. Maka itu orang gila jarang sakit. Loh, betul tidak? Orang gila itu jarang sakit. Ayo, siapa yang lahir di Tanjung ini? Terus waktu kecil SD ketemu ada orang gila misalnya, terus orang merantau ke Jogja atau kemana, SMP lulus pulang lagi, si gila masih hidup. Dan lanjut SMA, selesai SMA balik, orang masih. Nah orang
itu sehat, saudara, karena nggak stres. Betul, penyebab stres itu penyakit. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bukan tulang yang kering. Dalam tulang yang kering ada yang basah, namanya sumsum. Nah, sumsum itu pabrik darah. Orang yang pabrik darahnya kering, berarti orangnya titik, nggak koma lagi. Iya, mati artinya titik. Itu gara-gara sumsumnya kering, karena pabrik darahnya terganggu. Di dalam tubuh kita manusia semua karena dosa sudah ada sel-sel kanker. Tolong ini belajar kesehatan. Nah, sel kanker di tubuh kita itu akan hidup kalau kita beri makan mereka. Nah, makanan kanker yang pertama adalah gula. Catat. Maka yang terlalu banyak makan gula bukan cuma diabetes, saudara, kencing manis juga, tapi kanker. Ngeri. Makanan kanker yang kedua adalah sakit hati, dendam, kecewa, putus asa, khawatir, takut. Maka itu saya tunjukkan fakta, maafkan saya. Sepengetahuan saudara, laki atau perempuan yang lebih banyak kena kanker? Maaf, ini jawabannya. Sebab perempuan itu makhluk halus. Ya, betul tidak? Terlalu terasa. Loh ya, itu tidak cepat. Omongan tetangga disimpan, omongan mertua disimpan. Betul? Tapi omongan Tuhan tidak disimpan. Maka itu kenapa? Ayo jujur, pertanyaan saya, tolong ya gembala-gembala, tanya cuma, saudara-saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Rata-rata cuma ingat atau lupa? Rata-rata ini lupa. Coba tanya firman mama mertua 20 tahun yang lalu. Nah, itu dia. Kan aneh. Itu yang salah. Begitu kecewa lagi dengan Tuhan. Firman Tuhan gak pernah dapat tempat, tapi firman mama mertua langsung dapat tempat. Ngerti gak contoh-contoh ini? Jadi kenapa lebih banyak perempuan kena kanker? Karena hatinya gampang tersakiti. Ada orang berdiri, matanya gatal, tapi karena tangan kiri kanannya banyak barang, terus orang itu kedip-kedip, tersinggung di sebelah. Kenapa aku kedip-kedip padamu? GR benar kok. Ada nggak orang seperti itu? Nah, itu mati orang kayak gitu. Semuanya disimpan. Jadi tulangnya kering. Hebatnya firman Tuhan itu. Jadi lagi sekali, perintah Tuhan sembuhkan orang sakit, tapi gereja doakan orang sakit. Salah. Satu, orang sakit melayani dengan kitab apa tadi? Kitab Musa, pola makan dia. Dua, dengan kitab Musa, supaya nggak stres, nggak dendam, nggak khawatir, nggak kecewa, nggak suka tersinggung dan macam-macam. Penuh pengampunan. Nomor 3, itu Yohanes 7 ayat 23, istirahat yang cukup pasti orang itu sehat. Kan? Coba lihat Yohanes 7 ayat 23. Maka itu saudara lihat Alkitab ini sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang menerima sunat pada Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena Yesus Tuhan menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia kapan? Pada hari Sabat. Nah, hari Sabat itu bukan Sabtu, artinya istirahat. Maka itu kalau kita kunjungan ke orang sakit, begitu mau pamit pulang, pasti pesennya banyak istirahat. Lu ya atau tidak? Ya.
Masa belajar duit yang banyak yang mau. Istirahat itu membuat orang sehat. Bisa nyenyak, tidur, gak terganggu. Luar biasa. Nah, Sabat itu bukan Sabtu. Kalau yang percaya Sabat Sabtu, kasihan. Nah, kalau orang itu sakitnya hari Minggu, kapan sembuhnya? Masih berapa hari lagi? Kemisnya mati. Karena nggak nyampe Sabtu, maaf. Jadi Sabat itu, Pak Soleh, silakan masuk. Ayo depan sini. Nah, ini Ustadz, saudara. Pak Soleh ini masih Ustadz sampai hari. Tapi sudah baptis berapa banyak? Oke, sama Pak Robi dari Lahat. Berdua aja. Ya, kurang banyak. Saudara lihat firman Tuhan. Jadi inilah 3 resep untuk hidup sehat. Jadi itu ya cara mendoakan orang. Jangan dikit-dikit nyuruh Tuhan. Jangan dikit-dikit nyuruh Tuhan. Contoh lagi. Sering nggak saudara kalau pergi kemana-mana terus doa dan salah satu doanya, kenapa? Ada apa ya? Cek kenapa? Yaudah apa? Ada apa? Doanya gini, Tuhan tolong jaga rumah saya supaya nggak ada pencuri. Sering nggak doa gitu? Saya tanya sering tidak? Pernah? Oke, jujur. Nggak perlu. Saudara nggak perlu suruh Tuhan jaga rumah, kasihan dia. Loh, betul nggak? Caranya begini. Nomor 1, jangan ada barang-barang berharga di rumahmu. Semuanya dari plastik saja. Jadi nggak takut mencuri, plastik semua. Loh, betul tidak? Jadi orang yang selalu takut kecurian, weh, itu hartanya banyak sekali. Ingat Tuhan Yesus berkata pada orang kaya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Saya hidupi firman ini. Sampai hari ini saya nggak pernah takut kecurian. Tadi siang bahas masalah ini. Jadi ada berapa kali pencuri masuk ke rumah saya injili, saya sambut. Loh, kenapa pencuri disambut? Karena tadi jiwa susah, ini datang sendiri. Ada yang ngamen. Yesus serius. Saya sambut, selamat malam. Kalau itu malam, ayo makan dulu. Kenapa kamu muncul? Tahu nggak polisinya tetap lebih pintar dari kamu? Apa nggak kasihan istrimu, nggak kasihan anak-anakmu? Mikir dia. Saya ajak makan betul. Saya akan tanya soal dulu kamu kerja apa? Maka itu berapa kali saya memberi modal maling untuk kerja yang baik. Jangan jadi pencuri lagi. Kira-kira maling itu bertobat nggak Pak ketemu saya? Loh, pasti dia tanya Bapak ini orang apa? Itu pasti. Maka itu janji kalau nanti malam rumahmu masuk ke gedung boleh panas. Siapkan makanan. Ada serius. Itu murid Tuhan Yesus, kok nggak amin? Nah, kembali cara yang kedua, setelah di rumah dengan ada barang-barang berharga supaya nggak takut kecurian. Yang kedua, pokoknya kalau mau berangkat kunci rumah baik-baik. Kamu harus ingetin ya, Bapak Mama, doa itu salah. Nah, kalau rumah kita isinya plastik semua, lalu saya kunci baik-baik, nggak usah doa Tuhan jaga. Ada yang ngamen. Betul? Sering kali kita doa itu salah. Kalau saudara setuju kalimat ini, pertawalah yang benar. Ternyata doanya orang Kristen isinya cuma 3. Lapor, nyuruh, minta. Minta, nyuruh, lapor. Ya begitu. Ya betul berarti. Gitu loh maksudnya. Masa isi doa cuma tolong, Tuhan begini, Tuhan berkata, terus lapor, Tuhan begini ya Tuhan begini. Berubah cara doa kita. Doa kita itu bersekutu dengan Tuhan.
diskusi tanya jawab berunding. Itu doa yang benar. Jangan nyerocos sendiri. Seringkali gini ilustrasinya. Hari ada anak Tuhan berdoa. Tuhan dengerin. Ada di atas ini kan. Tuhan. Nah, karena terlalu lama doa, Tuhan melanjutkan. Begitu dalam nama Yesus, amin. Giliran Tuhan mau ngomong A, selanjut kemana Tuhan? Ngerti nggak ilustrasi ini? Ini yang salah. Terus gimana doa yang benar? Nah, buka Kejadian 18 ayat 16. Judulnya apa? Cepat-cepat. Judulnya apa? Karena nanti jam 1 pagi saya harus webinar dengan gereja di Denmark di Belanda. Kalau mau ikut jam 1 silakan. Oh, aduh. Kenapa? Terus besok setelah jam 1 nanti jam 9:04 saya webinar lagi, ngajar lagi. Jadi sibuk, saya senang sekali. Oke? Judulnya, saya minta judulnya apa? Nah, doa syafaat Abraham untuk ternyata nggak ada doanya sama sekali. Saya minta, saya beri waktu 3 menit baca sampai habis perikop itu. Ayo, ada doanya nggak? Ayo semuanya. Karena ternyata banyak orang Kristen nggak baca sampai lengkap perikop ini, sehingga percaya saja dengan tema itu, doa syafaat Abraham untuk Sodom sampai ayat 33. Cepat, 3 menit. Yang di rumah juga, awas yang di rumah itu baca ya. Jadi doa gereja bukan cuma nyuruh Tuhan, memberi laporan kepada Tuhan dan minta tolong. Diskusi, dialog, berunding. Jadi doa kita jangan nyerocos sendiri. Ini kebenaran yang luar biasa. Maka itu hampir kita tidak menemukan di kitab Perjanjian Lama. Maka berdoalah Abraham, berdoalah Musa, berdoalah Daud. Hampir tidak kita temukan. Lalu apa? Nah, itu pertanyaan bagus. Coba cepat. Keluaran 33 ayat 15. Kalau kita baca ayat ini, Musa berdoa atau tidak? Keluaran 33 ayat 15. Ayo baca. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berada di sini. Musa sedang berdoa atau tidak? Dalam bahasa agama, berdoa ngomong dengan Tuhan tidak bagaimana? Loh, saya tanya lagi. Menurut Keluaran 33:15 ini Musa berdoa atau tidak? Berdoa karena bicara dengan Tuhan kok. Tapi Alkitab nulisnya berkata, bukan berdoa langsung. Berapa puluh tahun saudara jadi Kristen, jadi hamba Tuhan, tapi seringkali tidak teliti kata per kata. Hidup Yusuf hebat nggak? Misalnya hidup Yusuf hebat tidak? Saudara kan kaget. Kita tidak menemukan dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50 itu semua kisah tentang Yusuf. Hanya terpotong Kejadian 38 itu Yuda dan Tamar. Jadi 37 terus 39 sampai 50 itu tentang Yusuf. Mungkin saya salah baca. Saya nggak pernah ketemu ada firman berdoalah Yusuf. Tapi hidup Yusuf luar biasa tidak? Sama. Ini fakta. 2 Samuel 5. Ayo supaya cepat. 2 Samuel pasal 5. Inilah kebenaran yang kita harus miliki supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan.
ayat 17, 2 Samuel pasal 5, supaya kita belajar hari ini untuk hidup itu berubah. Ya, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Karena Daud mendengar hal itu, lalu Daud ngapain? Pergi ke kubu pertahanan. Kata ini seharusnya tempat untuk raja berunding dengan para panglima kalau ada bahaya. Ayat 18, cepat. Ketika orang Filistin itu datang dan memecah di lembah Refaim. Nah ini ayat 19 ini luar biasa. Nah, padahal dia berdoa, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ini doa atau bukan? Doa, karena bicara dengan Tuhan. Tapi Alkitab menulis bertanya, bukan berdoa Daud. Saudara ngerti nggak perbedaannya? Abraham diskusi, Musa berkata, Daud bertanya. Loh, saya tanya dia begini. Maka itu ubah konsep doa kita. Jangan cuma nyuruh Tuhan, perintah Tuhan, bentak Tuhan. Tapi diskusi, bertanya. Nah, kerennya kalimat di tengah. Nah, Yahweh menjawab. Kenapa Papa menjawab? Karena Daud bertanya. Jangan berkata, ya itu kan Musa, itu kan Daud. Lah, saudara siapa? Ngerti nggak pertanyaan ini? Sama. Jika anak-anak Papa juga. Jadi ubah hidup doa kita sekitar itu. Luar biasa. Ini yang kita harus tahu. Ada banyak juga dalam Alkitab. Luar biasa. Jadi mau merubah konsep doa kita mulai hari ini. Tuhan lebih menghargai kita kalau kita menghargai Dia. Jangan asal main perintah, tapi periksa hidup kita dulu bagaimana sesungguhnya. Begitu hebatnya Musa dengan Tuhan dalam hubungannya. Musa itu dekat luar biasa. Kembali ke Keluaran. Ini Keluaran 32. Supaya mulai hari ini kita belajar untuk hidup seperti apa yang tertulis. Keluaran 32 mulai ayat yang ke-7. Hari itu Yahweh Tuhan marah. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah. Musa lagi enak-enak di gunung, berjumpa dengan Bapa. Tiba-tiba Musa dikagetkan, karena Musa nggak tahu bangsa itu sedang apa di bawah kaki gunung itu. Pergilah, turun, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah bejat kelakuannya. Kenapa bejat? Karena mereka membuat patung anak sapi disembah lagi. Tuhan murka. Ayat 8, lihat. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi yang dicor patungnya. Dan kepada patung anak sapi itu mereka ngapain? Sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sampai Tuhan murka. Musa bingung karena Musa nggak tahu. Terus ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. 10. Ini mereka.
Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Saya tanya, Tuhan sedang ngapain dengan kalimat oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku? Itu artinya apa? Tuhan minta izin kepada Musa. Tolong jawab. Aneh nggak? Jawab. Aneh tidak? Masa ya Tuhan yang Maha Kuasa minta izin pada seorang manusia? Tolong dicatat fakta ini. Kalau saudara dan saya dihargai oleh Tuhan sebagai rekan sekerjanya, maka Tuhan akan menghargai kita sebagai orang kepercayaan. Sehingga kalau Tuhan mau apa-apa, dia pasti cari kita. Katakan. Pertanyaan saya, perlu nggak sih Tuhan minta izin pada Musa? Tidak. Tapi pertanyaannya, kenapa dia minta izin? Sebab Tuhan sudah memilih Musa menjadi gembala Israel. Tolong para gembala perhatikan posisi saudara. Kalau Tuhan mempercayai kita menjadi gembala umatnya, maka Tuhan menghargai kita. Ada apa-apa dengan umat itu, Tuhan akan berunding dulu dengan kita. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Musa, biarkan aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Ini Tuhan murka, nggak cuma marah. Sampai di sini. Kira-kira kalau Musa sering bicara seperti kebanyakan para pendeta dan gembala yang doanya dikit-dikit, jadilah kehendakmu. Saya nggak suka ada kalimat ini. Loh kenapa? Kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu Tuhan, sebetulnya kita sedang tidak tahu kehendak Tuhan itu apa. Loh betul tidak? Kalau kita tahu kehendak Tuhan apa untuk satu masalah, doa kita nggak akan jadilah kehendak. Nah Musa tahu, maka itu dia tidak berdoa jadilah kehendakmu. Nanti kita akan baca. Pertanyaan saya, seandainya Musa bilang jadilah kehendakmu Tuhan, terserah Tuhan, Israel bagaimana? Punah, habis. Tapi luar biasa. Lalu lihat tawaran Yahweh Tuhan kepada Musa. Musa, kalau kau izinkan aku membinasakan mereka, engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah karena saya ini dulu sekolah minggu, maka senang sekali saya punya dosen-dosen hebat. Siapa dosennya? Anak-anak ini. Ya termasuk Herman ini. Saya dapat rahasia jawabannya anak-anak semua itu saya. Jadi kalau seandainya Musa berkata, ya silakan Tuhan, berarti di dunia ini gak ada Israel, adanya Musa. Itu pintar juga. Lu ngerti gak? Israel akan punah. Lalu Tuhan buat bangsa baru gak? Lewat keturunan siapa? Musa, kan Musa. Itu maksudnya kok dia mati enggak? Telat. Lihat ayat 11, ini yang saya terkejut. Musa ngapain? Jangan dilanjutkan, kata mencoba itu kuncinya. Lalu Musa mencoba, ini penting. Kenapa ada kata mencoba? Ayo, kenapa ada kata mencoba? Bukan. Musa kaget. Siapa aku? Terus Tuhan ngajak aku berunding begini. Maka itu dia coba. Mungkin Tuhan bisa berubah. Maka itu dia coba. Ini luar biasa. Mencoba apa? Melunakkan hati Yahweh Tuhan. Apa kata lain melunakkan?
Apa kata lain melunakkan? Membujuk. Apalagi? Merayu. Apalagi? Serius. Satu lagi. Ini supaya saudara belajar. Membujuk, merayu. Betul. Satu lagi. Bukan berunding dalam hal ini. Yang berunding juga boleh. Seperti Abraham tadi. Melembutkan, memohon. Tuhan tolong jangan engkau lanjutkan pertanyaan saya. Logikanya Tuhan mengerti dengan nasihat Musa. Logika saja. Tidak. Pasti berkata, kamu itu siapa? Kan gitu Tuhan. Tapi sekarang saya lanjut aja ke ayat yang ke-13. Maaf, 14. Baca, nanti kita akan coba baca isi rayuan Musa kepada Tuhan. Musa membujuk Tuhan. Dan baca. Tuhan dengarkan Musa. Dan tidak cuma Tuhan mendengarkan Musa, tapi Tuhan merubah keputusannya pada Musa. Terus terang saudara, tahun 78-79 saya lupa, Roh Kudus mewajibkan saya firman ini. Sejak hari itu doa saya berubah total. Enggak cuma minta, enggak cuma nyuruh, enggak lapor, tapi saya mau jadi Abraham, saya mau jadi seperti Musa, saya mau jadi seperti Daud dan Bani, untuk selalu berunding dengan Dia. Bagaimana? Heran nggak Tuhan bisa menyesal? Menjawab, heran tidak? Heran sekali. Berarti Tuhan rendah hati nggak? Nah, yang sombong siapa? Yang bertobat. Kita ini sombong. Tuhan aja mau merubah keputusannya karena Musa banding ke surga. Musa ngajak diskusi, Musa merayu Tuhan. Seperti Abraham tadi. Jadi betapa indahnya kalau semua hidup doa kita berubah seperti saudara kita ini. Amin. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ini kata Tuhan Yesus. Betul yang ngomong Tuhan Yesus Matius 6 ini ya? Baca. Kalimat pertama, 3 kalimat aja. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Stop. Saudara cari berapa terjemahan lain ada kata kunci pintu. Pertanyaan saya, apakah kalau kita berdoa selalu masuk kamar kunci pintu? Jawab cepat. Tidak. Kita bisa doa di terminal, kita bisa doa di stasiun, betul? Kita bisa doa di rumah makan. Lah, kok boleh? Padahal Tuhan Yesus yang ngomong masuk kamar kunci pintu. Ternyata itu kebanyakan orang Kristen juga 5 waktu. Loh kok bisa? Itu bangun pagi doa enggak? Sarapan? Makan siang? Makan malam? Tidur malam? Berapa kali? Nah, doa bangun pagi, doa sarapan, doa makan siang, doa makan malam, doa mau tidur, itu bukan termasuk doa yang dimaksud Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Nah, begini yang Roh Kudus jelaskan kepada saya. Saya berubah. Tidak ada agama lain di dunia selain Kristen. Menurut Efesus 5, Wahyu 19, dan banyak ayat yang lain lagi. Hubungan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dengan berhubungan dengan kita, gerejanya, itu hubungannya apa?
mempelai. Betul? Dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Wih, ketika Roh Kudus tunjukkan itu, saya baru ngerti. Matius 6 begini, yang boleh di dalam kamar 2 orang dan pakai kunci pintu hanya suami istri. Ngerti? Itu doa. Jadi doa buat Tuhan Yesus itu hubungan intim suami istri di kamar yang terkunci. Hebatlah doa. Nah, suami istri yang di dalam kamar berdua harus saling cerita, saling diskusi, saling sharing. Betul? Kira-kira ada nggak suami suka di dalam kamar istri ngomong terus, baru suami gue bisa ngomong. Ngerti nggak ilustrasi? Siapa yang sering nyerocos? Mempelai perempuannya ini loh. Ini yang kita perlu belajar. Maka itu saudara, doa kita harus seperti suami istri. Amin. Masuk kamar. Jika engkau berdoa, masuklah kamar. Ke dalam kamarmu, kunci pintu. Itu luar biasa. Sering nggak kita doa minta berkat? Nah, itu salah. Lu kok salah lagi? Dengarkan. Siapa yang percaya kalimat ini, kalau hidup kita benar-benar taat pada Tuhan, kalau hidup kita benar-benar tunduk kepada Dia, kalau hidup kita benar-benar mengikuti apa yang Dia perintahkan, tidak usah banyak berdoa, tidak usah banyak puasa, berkat pasti datang sendiri. Saya tanya, jawab tidak? Dia jawab lupa. Maka itu saya menemukan kebenaran ini, lalu saya balik. Berarti kalau ada orang Kristen rajin berdoa dan panjang-panjang, tapi dia sedang apa? Sedang apa Pak Yermin? Ngecek, ngoceh, ngorocos, bukan. Berarti dia hidupnya nggak benar kepada Tuhan. Maka itu Tuhan perlu diberitahu, saya ini begitu, saya ini begitu. Saudara masih ingat nggak? Tuhan Yesus pernah berkata, kalau doa boleh diulang-ulang nggak? Nggak boleh. Saya pernah ngitung. Coba ya malam ini pakai timer, pakai apa? Ngitung. Stopwatch. Terima kasih. Saya pernah ngitung. Paling lama saya doa 7 menit. Itu kata-kata nggak ada yang terulang. Setelah menit berikut balik lagi. Coba aja. Nah, sejak itu saya tuh mikir, kalau ada orang pusing 3 jam loh kalau pakai doa, saya bingung ngomong apa itu 3 jam. Ngerti nggak pertanyaan saya? Jadi bukan doa seperti itu. Suami istri harus saling diskusi, saling cerita, saling bicara. Betul tidak? Enggak boleh cuma istri aja yang ngomong terus. Tidak. Maka itu saya tanya Tuhan. Betul, kalau hidup kita benar, taat, lurus, mengasihi Tuhan, enggak usah banyak berdoa, apa toh yang kita perlu. Betul? Terus sungguh, ya udah ubah hidup doa kita. Maaf saudara. Pasti banyak yang kaget ini kalau pertama kali dengar saya bicara ini. Nah, begini, kalau cuma untuk diberkati, untuk sukses,
ternyata itu nggak perlu dulu. Maaf, ini cuma fakta, tapi ya intermezzo lah, nggak usah terlalu serius. Saya akan bilang profesi-profesi tertentu. Kalau orang itu profesinya pengacara, yang dia nantikan apa? Kasus orang punya masalah, betul? Jadi pengacara mengharapkan semua kita punya masalah. Maaf, dokter mengharapkan kita sakit. Polisi mengharapkan kita apa? Punya apa? Betul? Maaf, penjual peti mati. Yang diharapkan siapa? Mati. Ternyata satu-satunya profesi yang berharap kita itu minyak dan cepat kaya itu Balik. udah mana? Lu betul nggak? Iya. Maling perampok itu berharap jual minyak ya. Dan kaya itu harapan maling dan perampok. Lu pernah sadar nggak saudara saya ngomong? Maka itu kalau jadi Kristen cuma mikir kaya, sukses, duit, salah. Kenapa? Apa banyak? Ngerti ya saudara? Jadi sibuk dengan berkat. Hiduplah taat, otomatis berkat datang sendiri. Nggak usah banyak berdoa. Maka itu saya nggak setuju. Gereja berkata banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Salah kalimatnya. Harus diubah mulai. Dengan semua ayat yang kita sudah dengar tadi ini, ya, sebelum lidah kita ngomong apa-apa kalau tidak tahu kok. Keren kan? Oke, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Baik di sini, anjung ini, maupun yang di rumah. Di perjanjian lama tadi Bapak bilang berkatalah, itu tentang dialog antara Nabi Daud dan Musa yang Bapak jelaskan ya. Bagaimana cara kita menyikapi dia antara kita sekarang? Mungkin kita ada dalam perjanjian baru kan, di perjanjian lama itu berkatalah. Tapi di sini Tuhan menjawab secara terang-terangan juga kepada Musa dan Daud. Nah, di sini kan kalau kita ini hidup di dalam perjanjian baru, bagaimana kita menyikapi berkata itu? Sedangkan kita di sini kan hanya berdoa dan Tuhan itu tidak terang-terangan menjawab kita. Tuhan apa? Tidak secara terang-terangan menjawab kita seperti Daud dan Musa tadi. Langsung, ya. Terus bagaimana menyikapinya perkataan tersebut? Menyikapinya, percayalah Tuhan masih bisa bicara pada kita sampai hari ini. Ya, saya percaya. Ya sudah. Maka kalau percaya itu ngomong, jangan kamu banyak ngomong dulu. Oke, yang kedua. Yang kedua itu kan kata tadi akan hendaknya itu Bapak tidak masih tentang jadilah hendak kita. Bagaimana kita juga melakukan perjanjian baru? Jadilah hendaknya. Ya, oke, saya tahu jawab. Tuhan akan selalu menyatakan kehendaknya kepada anak-anaknya kalau Tuhan tahu kita nggak punya kehendak diri sendiri. Ketika Tuhan tahu kita punya keinginan ini, punya keinginan itu, punya kehendak ini, punya kemauan itu, percuma doa puasa untuk cari kehendaknya, karena dia tahu kita sudah punya kehendak sendiri. Maka itu nggak akan bicara kepada kita. Itu saudara. Jelas ya? Oke. Saya berkata Pak tadi berdoa dan perlu berdoa. Seluruh Kristen di seluruh dunia ini berdoa. Itu satu. Berarti doa itu apa? Bukan Yesus saja berdoa. Ada doa Bapa kami yang di surga. Itu aja berdoa. Kenapa kita tidak berdoa? Itu aja. Ya cukup. Terima kasih. Pak Luis, saya nggak pernah ngomong boleh berdoa. Betul tidak? Jadi Pak Luis tadi emosi duluan.
Saya nggak bilang nggak boleh berdoa. Berdoanya diganti caranya. Itu Pak, ini direkam loh Pak. Bapak bisa pulang nanti. Yang saya ajarkan cara kita doa harus berubah. Betul, ibu bapak semua. Nah, tulisnya. Jadi tidak melarang orang berdoa, cuma caranya yang berubah. Jangan nyerocos sendiri. Abraham berdoa, tapi diskusi. Musa berdoa, tapi bertanya. Nah, begitu. Jelas? Makanya kalau dengar pelajaran, jangan emosi dulu. Dengar baik-baik. Ada ayat firman Tuhan katakan, berdoalah bagi bangsa, bagi pemimpin. Iya. Tuhan sudah tahu semua. Apa kita mesti yang kasih tahu? Nah, jadi bagaimana bentuk doa Pak? Karena kita perlu juga doakan presiden dan perlu kita bantu di negara dan segala macamnya. Terima kasih. Saya beri pertanyaan dulu. Walaupun kita doa untuk pemimpin supaya jangan korupsi. Kalau pemimpinnya mau korupsi, Tuhan bisa melarang mereka nggak korupsi? Tidak. Bisa. Ayo, Tuhan bisa melarang mereka nggak korupsi? Bisa. Tidak. Bisa. Buktinya Pak, yang doa sudah banyak korupsi masih jalan. Bisa. Ya. Perang. Banyak nggak orang berdoa supaya nggak ada perang? Banyak Tapi perang terjadi. nah, karena yang mau perang manusianya. Jadi mendoakan pemimpin itu harus ada yang kirim surat. Itu dia. Jadi bukan cuma kita doa supaya Tuhan yang bekerja. Kirim surat. Luar biasa. Jadi doa itu harus dengan tindakan. Nah, itu ada kata oraet. Doa supaya diberkati tapi tidak mau kerja. Dapat berkat tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi tetap Pak, doa itu kerjasama dengan. Ya dari tadi saya sudah bilang, orang itu kita doakan sembuh. Tapi kalau dia suka sakit, karena senang sakit, karena makanannya nggak benar, ya Tuhan nggak bisa apa. Hawa ketika mau petik buah itu, saya dulu mikir waktu masih kecil. Tuhan bisa nggak buat tangannya Hawa langsung mati saat itu? Bisa. Tapi nggak bisa, karena Tuhan menghargai kehendak bebas. Gini Pak, tadi kan Bapak bilang 7 menit aja kita bisa berdoa harusnya. Kami di SJA itu ada gerakan 1 jam, aku berdoa dan firman. Dan ini kami tanamkan ke jemaat berdoa Anata. Karena dari firman Tuhan tuh banyak di perjanjian baru. Kenapa kamu nggak bisa bertahan puasa sejam aja dengan aku? Bukan, Lukas pasal 18 ayat 1 berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1 Tesalonika pasal 5:17 tetaplah berdoa. 2 Timotius 5 ayat 8 dikatakan berdoa siang dan malam, berdoa dengan tekun, berdoa dengan yakin. Bahkan Daniel dia berdoa 21 hari doanya terharap sampai Tuhan menyatakan. Kemudian kalau kita lihat di kitab Mazmur, doa berdoa, doa dia dianiaya, doa mohon kelepasan, doa umat Tuhan dan sebagainya. Yang maksud saya gini, kalau kata doa sendiri artinya berseru, berbicara, berdialog dengan Tuhan. Kalau kita berdialog dengan Tuhan, itu nggak cukup hanya waktu 7 menit untuk saya pribadi. Kalau kita berdialog itu butuh waktu yang lama. Makanya saya rasa untuk masing-masing orang dia mau 7 menit, mau 10 menit. Kalau dia 7 menit dia dengar suara Tuhan, ya silakan. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak cukup untuk masuk ke hadirat Tuhan aja, perlu pujian. Seperti kami harus pujian, menyembah, kita masukkan doa dan sebagainya. Kalau untuk saya pribadi intinya adalah karena ini saya ajarkan kepada jemaat dan sebagian besar dari jemaat dan mereka di belakang pada gimana dan saya tetap katakan saya minta maaf tadi saya langsung ke WA sesuai yang saya ajarkan tetap berdoa dengan tidak jemu siang malam dengan yakin dengan iman berdoa untuk orang kudus berdoa untuk pemimpin-pemimpin berdoa siang dan malam. Terima kasih Pak. Saya tidak mengatakan doa itu. Yang saya katakan tadi dengan perintah Tuhan Yesus
kalau kamu doa jangan diulang-ulang, betul? Nah, saya pernah tes ke diri saya sendiri. Paling lama doa 7 menit itu nggak terulang. Setelah itu terulang lagi. Tapi saya tidak berkata supaya doa 7 menit, tidak. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 1 Tesalonika 5:18, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terjemahan lain, doa siang dan malam. Iya, enggak, itu 1 Tesalonika 5:18. Itu terjemahannya banyak. Ya, tetaplah berdoa, tapi dari beberapa terjemahan berdoa terus menerus, doa tanpa berhenti. Kalau kita berdoa pakai cara agamawi, kita bakal nggak makan, nggak minum, nggak kerja, nggak apa. Karena doa dalam agama itu mesti diam, hanya bicara dengan Tuhan, nggak ada yang lain. Nah, itu boleh dilakukan doa puasa seperti Daniel 21 hari, Esther 3 hari, Musa 40 hari. Silakan. Tapi yang kita mau pelajari, ingat tadi Mazmur 139. Sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu belum? Nah, lalu saya beri contoh-contoh. Abraham tidak berdoa, tapi diskusi. Itu perlu jam-jam itu. Betul tidak, saudara? Lama loh itu diskusi dengan Tuhan. Musa berdoa juga, tapi berkata, jadi cerita. Maka itu saya karena waktu, saya tidak bisa menguraikan. Itu waktu Musa naik banding ke surga, mengingatkan Tuhan, itu perlu berapa lama? Cuma karena waktu saya nggak baca. Daud, waktu dia diskusi dengan Tuhan tentang Filistin, nah, itu perlu waktu juga. Jadi, saya tidak mengajar untuk tidak berdoa. Saya tidak mengajar bilang 7 menit. Itu cuma konsep kalau kita nggak mengulang kata ini. Nggak apa-apa. Jadi saya tidak mengubah peraturan di SJA yang ibu pimpin di Jumat. Lakukan. Mau 1 jam, 3 jam, puji Tuhan. Tapi jangan lupa Matius 6 ayat 6. Doa masuk ke kamar kunci pintu. Nah, suami istri bisa berjam-jam loh kalau kita diskusi. Jadi tolong saudara dengar lengkap, dengar baik-baik. Maka itu tadi Roh Kudus mengatakan ada yang nggak puas. Maka itu saya stop, saya beri pertanyaan. Nah, saya terbuka. Kan jadi enak kalau begini. Betul tidak? Tapi yang ngotot, nah itu yang saya sedih. Tunggu dulu, saya belum selesai menjelaskan. Tunggulah, mau berapa jam terserah. Cuma jangan diulang-ulang. Itu permintaan Tuhan Yesus. Jadi jelas ya, semua kita ngikuti dari rumah juga. Yang penting, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti suami istri di dalam kamar yang terkunci. Itu nggak 7 menit. Itu bisa berapa lama terserah kita mau berapa lama. Jadi itu kebalik jelas ya. Jadi bukan 7 menit lagi. Silakan mau 1 jam, silakan mau berapa. Tapi prinsipnya bukan minta nyuruh lapor, lapor nyuruh minta, tapi diskusi harus begitu. Jelas? Puji Tuhan, kita sudah belajar kebenaran ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita menjadi